Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Bu Dwi. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita akan membahas soal tryout matematika kemarin. Bagaimana? Kemarin kalian bisa ngerjain nggak? Nah, hari ini kita akan bahas nih. Kira-kira kalian benar berapa ya? Disimak baik-baik ya. Soal yang pertama. Perbandingan kelereng kakak, Kiki, dan Koko 3:7:9. Jika jumlah kelereng kakak dan Koko 108 butir, jumlah kelereng ketiganya adalah... Nah, kalau ada soal kayak gini, bagaimana ya caranya? Nah, kalian lihat nih, yang di sini kata kuncinya adalah yang ditanya. Yang ditanya adalah jumlah kelereng ketiganya. Berarti kalau ada jumlah kelereng ketiganya, kita jumlahkan semua perbandingannya. 3:7:9. Kita jumlahkan 3 tambah 7 tambah 9 berarti 19. Nah, yang diketahui lainnya adalah kelereng kakak dan Koko. Kakak dan Koko, kita lihat. Kakak yang di depan ya, Koko yang di belakang. Kakaknya 3, Kokonya 9. 3 tambah 9, 11. Tinggal kita yang diketahui aja kita taruh di atas seperti ini. Jumlah ketiganya, tadi berapa dijumlahkan? Perbandingannya 19. Yang diketahui kakak dan Koko jumlahnya 12, tinggal dikali 108. Hasilnya adalah 171. Yang D. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Mobil menempuh jarak 72 km per jam, sedangkan becak menempuh jarak 2 meter per detik. Perbandingan kecepatan mobil dan becak. Di sini kita nggak bisa langsung bandingin gitu aja, karena apa? Dia besarannya ini berbeda. Yang 1 km per jam, yang 1 meter per detik. Jadi kita tidak bisa langsung bikin perbandingan. Tapi kita harus mengubahnya dulu. Mengubahnya menjadi satuan yang sama. Bagaimana caranya supaya lebih gampang ya? Yang dari 72 km per jam, kilometer per jamnya si mobilnya itu kita ubah jadi meter per detik seperti ini. Nah, 7 km per jam berapa meter per detik, meter per second ya. Nah, dari kilometer ke meter, dia turun 3 tangga, berarti dikali 1000. Nah, lihat jam ya kan, per jam per second. Dari jam ke detik dibagi 3600, karena dia di bawah ya, per jam. Jadi 72 dikali 1000 per 3600 sama dengan 20 meter per second. Lihat, satuannya sudah sama. Yang mobilnya 20 meter per second. Becaknya 2 meter per second. Nah, kalau sudah sama seperti ini, baru kita langsung bisa perbandingannya. Gimana jadinya? Perbandingan mobil dan becak. 20 meter per second banding 2 meter per second. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 10:1. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 3. Diketahui A 2/3 I dan I sama dengan 4/5R. Perbandingan A, I, dan R adalah, nah ini ada 3 nih. Gimana ya caranya? Kita lihat kata kuncinya. Apa yang sama di situ? Ada nggak yang dua-duanya sama? Dia ada kata ini. Di sini ada I, di sini ada I. Ya, I-nya ada 2. Nanti kita itu sebagai kata kunci. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Nih, kita bikin perbandingan sebenarnya A banding I banding R. Nah, pecahan ini kita jadikan perbandingan ini sama aja. A banding I sama dengan 2/3. Kita masukkan yang pertama. Berarti A banding I 2/3. Nah, persamaan yang kedua, I banding R 4/5. Kita tulis 4/5. Tadi ibu tandain ya, I-nya yang sama ya. I-nya yang sama berarti itu 3 dan 4. Kita cari FPB-nya, 3 dan 4 jadinya berapa? 3 dan 4 itu jadinya 12, ya kan? Berarti nih, yang pertama ini bagaimana caranya supaya 3-nya itu jadi 12? Berarti nanti kita apa? Kita kalikan dengan 4. Kalau yang bagian bawah berarti 4-nya harus dikalikan berapa supaya jadi 12? Kita kalikan dengan 3. Nah, hasilnya jadinya 2 kali 4, 8.
3 kali 4, 12. 4 kali 3, 12 sama kan I-nya. Nah, terus 5 kali 3, 15. Jadi perbandingannya 8 banding 12 banding 15 yang C. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nah, ada pemborong sama hari ini, banyaknya hari. Ini biasanya berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, tapi di sini ada kata kuncinya nih. Kita jangan lupa ya. Kata kuncinya adalah dia bukan ditanyakan, biasanya kalian sering terkecoh, langsung jawab aja. Di sini yang ditanya adalah yang ditambah. Ingat ya, ditambah ya, berarti nggak langsung dikerjakan gitu aja. Kita 2 step. Oke, caranya perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai kita kalikan saja. Hari yang pertama dikali, maksudnya jumlah hari yang pertama dikali pekerja di hari yang pertama. Hari yang kedua dikali pekerja yang kedua. Nah, yang hari pertama itu dia rencananya adalah 49 hari dengan 64 pekerja. Nah, selanjutnya ada keterangan dia harus selesai 32 hari. Berarti hari keduanya itu 32 hari. Pekerja yang keduanya kita nggak tahu ya, kita simbolkan dengan X. Nah, kalau kayak gini jadinya adalah X sama dengan 49 kali 64 bagi 32. Ini bisa kita coret nih. 64 sama 32-nya. 64 bagi 32 hasilnya 2. Tinggal 49 kali 2, 98. Ingat, kalian sering terkecoh di sini. 98 itu bukan hasilnya. Bisa kalian langsung ketemu nih. 98 jawabannya. Langsung dicoret aja. Ingat ya, yang ditanya adalah yang ditambah. Berarti kita selisihin. Kita selisihin aja. Pekerja yang keduanya dikurang yang pertama. Berarti 98 nanti kita kurang dengan yang pertamanya pekerja ada 64. Hasilnya adalah 34. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya ke nomor 5. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 20 M kali 16 M. Denah kantornya yaitu 10 cm kali 8 cm. Skala yang digunakan, kita lihat. Sebenarnya 20 meter kali 16 meter. Nah, kalau di soal kayak gini kita boleh pilih salah satu. Mau yang pakai yang ini 20 meter itu pasangannya 10 cm. Yang 16 meter pasangannya dengan 8 cm. Kalian bebas mau milih yang 20 sama 10 atau 16 sama 8. Di sini Ibu pilih yang 20 sama 10. Tapi ingat ya, satuannya disamakan dulu. 20 meter itu nanti kita ubah jadi cm. Dikali 100, jadinya 2000. Nah, rumusnya kan skala sama dengan denah dibagi sebenarnya. Denahnya itu 10 cm dibagi tadi 2000 cm. Hasilnya 1 banding 200. Jawabannya yang C. Nomor 6. Nah, harga jual 2.200.000 kalau untung 10%. Nah, jika ia pengen untung 25%, maka harus dijual berapa? Ini harus diingat ya. Kalau harga beli itu selalu kita anggap 100%. Kalau dia mau untung 10%, berarti kita harus menjual 100 tambah 10. Karena kalau untung bertambah. Jadinya harga jualnya adalah 110%. Itu untuk pernyataan yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau untung 25%, maka gimana? Tinggal ditambah aja 100 tambah 25, jadi 125%. Lihat ya, tadi yang untung 10% itu harga jualnya berapa? 2.200.000. Berarti harga jual 110% itu setara dengan 2.200.000. Nah, yang 125% ini nih, harga jual 125% tuh kita cari, kita simbolkan dengan X. Ini tinggal pakai perbandingan senilai. Nah, 110 per 125 sama dengan 2.200.000 per X. Kita cari X-nya. Berarti X sama dengan 2.200.000 kali 125 per 110. Ketemu deh X-nya 2.500.000. Jawabannya yang C. Nomor 7. Nah, ini untuk mencari harga beli jika diketahui dia harga jualnya. Bisa pakai persamaan yang tadi, berarti harga belinya dianggap 100%. Harga jualnya karena untung 10%, berarti 100 tambah 10, 110%. Nah, tapi kalian juga bisa langsung juga pakai rumus yang ada di buku Galaksi. Jika untung ya, jika untung berarti harga beli sama dengan 100 per 100 plus A kali harga jual. A di sini adalah persen untungnya.
Berarti 100 per 100 tambah 10, karena untungnya 10%, dikali 4.015.000. Jadi hasilnya adalah 3.650.000 yang C. Nomor 8. Ini tentang persentase suku bunga bank. Ditanya adalah persentase ya, persen bunganya. Dia nabung 2 juta. Terus selama 7 bulan jadi 2.105.000. Nah, selama 7 bulan itu dia bertambah berapa? Berapa rupiahnya? Bunganya dia dapat berapa? Kita cari. Bunga sama dengan tabungan akhir dikurang awal. Berarti bunganya 2.105.000 dikurang 2.105.000. Nah, setelah bunga dapat, kita masukkan ke rumus. Ya, bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali B per 100 kali M. M di sini adalah modal. Modal itu adalah tabungan awal. B di sini adalah bunganya, persen bunganya. Itu yang kita cari nanti. Persen bunganya. N di sini adalah bulannya. Kita masukkan tadi bunganya berapa dia? 105.000 ya. 105.000 sama dengan 7 per 12 dikali B per 100 kali 2 juta. Kita cari. Ini kita coret dulu. Bisa dicoret. Oke. Tinggal bunganya sama dengan 105.000 kali 12 dibagi 20.000 kali 7. Kita bisa coret 0 ya, biar nggak ribet ya. Hasilnya adalah 9% yang B. Nomor 9. Pedagang membeli barang 1.200.000 dengan ongkos kirim 50.000. Kemudian dijual dengan untung 15%. Harga jualnya. Berarti kita cari harga belinya. Harga belinya ingat total dari semuanya. Jumlah uang yang dia keluarkan. Berarti kita jumlahkan dulu ya. Dengan dia membeli barang ditambah dengan ongkos kirimnya. Berarti harga belinya 1.250.000. Nah, sekarang kita cari. Tadi pakai rumus yang tadi. Jika untung, harga jual sama dengan, nih dibalik nih, tadi kan 100-nya di atas, sekarang di bawah. 100 ditambah A per 100 kali harga beli. Nah, 100 tambah 15 per 100 kali 1.250.000. Hasilnya adalah yang C. Nomor 10. Pada gambar berikut, garis A sejajar dengan garis B dipotong garis C. Pasangan sudut luar berseberangan adalah luar berseberangan. Berarti dia di luar nih. Yang mana ada luar berseberangan? A3 dan B3. Dia bukan berseberangan ya, itu namanya sehadap. Nah, yang berseberangan itu karena dia di luar, berarti kita cari yang di luar. Bisa ini nih. Ini B3 dengan luar berseberangan. Berarti di luar juga dengan A1. Ada nggak B3 A1? A1 B3 ada. Jawabannya yang C. Atau bisa juga ini B2 dengan A4. Karena B2 dengan A4 nggak ada, berarti jawabannya yang C. A1 dan B3. Selanjutnya, perhatikan gambar. Nilai X-nya berapa? Nah, kalau di soal seperti ini kita bikin garis bantu. Strip. Nah, ingat, ini garis lurus. Totalnya berarti 180 derajat. Sudah dipakai 143. Sisanya berarti 37 derajat. Kita tambahkan garis bantu lagi. Nah, sip. Kalau ada yang seperti ini, bagaimana caranya? Ini nilainya sama nih. Yang atas itu sama dengan yang atas. Dan yang bawah sama dengan yang bawah. Nah, kalau sudah ketemu nih, berarti kan yang atasnya itu 43, yang bawahnya 37. Berarti total X-nya berapa? Tinggal kita jumlah 43 ditambah 37, 80 derajat. Yang C. Nomor 12. Perhatikan gambar nilai X plus Y plus Z pada gambar. Oh, berarti kita cari dulu satu-satu ya. Oke. Ya, karena garis lurus biar gampang ya. Garis lurus sudah dipakai 120 derajat, berarti sisanya 60. Yang ini 30 derajat. Kita urut dulu ya, cari X-nya dulu.
Ingat, sudut dalam sepihak ya. Sudut dalam sepihak itu kalau dijumlahkan totalnya 180 derajat. Nah, seperti 3x dan 120 derajat itu dia dalam sepihak. Berarti kalau kita jumlahkan hasilnya 180. Berarti kita bisa cari-cari x-nya. Nah, ketemu ya. 3x sama dengan 60. Berarti x-nya adalah 20 derajat. Nah, sama. 2y dengan 150 derajat juga dalam sepihak. Berarti kalau kita jumlahkan, juga hasilnya 180 derajat. Ketemu y-nya adalah 15 derajat. Nah, kalau yang Z bagaimana? Yang Z gampang. Ini adalah segitiga. Segitiga itu total 180 derajat. Sudah dipakai berapa tuh? Ada 60 sama 30. Sudah dipakai 90. Berarti Z-nya sisa 90 derajat. Sudah ada X, Y, Z-nya. Tinggal kita jumlahkan. X tambah Y tambah Z. 20 tambah 15 tambah 90. Hasilnya 125. Yang A. Nomor 13. Perhatikan gambar besar sudut ACB. ACB. Nah, ACB itu berarti yang mana ACB? ACB yang ini ya. Sudut C. Tapi udah tahu X-nya belum? Belum ada. Kita cari X-nya dulu. Ingat, kalau segitiga total sudutnya ada 180 derajat. Berarti kita bisa jumlahkan semuanya. Sudut A, sudut B, sudut C kalau dijumlahkan 180 derajat. Oke. Ya, kita jumlahkan. Kita pindah ruas ya. Nanti ketemu X-nya 12 derajat. Kalau X-nya sudah ketemu 12 derajat, baru kita bisa cari sudut C-nya. Tinggal kita ganti aja X-nya dengan 12 derajat. Tadi kan ACB 4X plus 7, berarti 4 dikali 12 tambah 7. Hasilnya ada 55. Nomor 14. Nomor 14 ya. Suatu persegi panjang mempunyai ukuran 3x-5 dan 2x-8. Jika diketahui keliling 44, maka panjang dan lebarnya berturut-turut berapa? Kita masukkan aja rumus kelilingnya dulu. Keliling itu kan 2 kali P tambah L. Jadi dia sama dengan 44. Ini bisa dicoret nanti ya. 44-nya. Oke, dicoret jadi 22. Nah, P-nya dimasukkan. P-nya masukkan 3x-5. L-nya dimasukkan 2x-8. Jadi sisa 5x-13 sama dengan 22. Min 13 pindah ruas. Jadi plus. 5x sama dengan 22 tambah 13. 5x sama dengan 35. X-nya ketemu 7. X-nya sudah ketemu. Kita bisa cari panjang sama lebarnya. Tinggal kita ganti X-nya dengan 7. Nah, panjangnya 3x-5 berarti 3 kali 7 dikurang 5. Hasilnya 16. Kalau lebarnya kita ganti X-nya dengan 7 juga. 2x-8, 2 kali 7 dikurang 8. L-nya ketemu 6. 16 dan 6 yang C. Nomor 15. Taman strategis berbentuk persegi panjang berukuran panjang 30 kali 24. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak 6 meter. Banyaknya lampu. Ini ada kata kuncinya, sekeliling. Kalau ada kata kunci sekeliling, berarti kita harus mencari keliling dulu. Cari keliling. Rumus keliling persegi panjang 2 kali P tambah L. Masukkan ya. Ketemu 108 meter. Nah, cari banyak lampunya gimana? Tinggal kita bagi aja keliling dengan jaraknya. Keliling dibagi jarak lampu. 108 bagi 6, 18 lampu. Nomor 16. Diketahui luas belah ketupat 384 cm persegi. Panjang diagonalnya berbanding 3/4. Keliling belah ketupatnya adalah, oke, kita bikin dulu. D1 banding D2 3/4. Kita untuk mempermudah, ibu tambahkan X karena kita tidak tahu ya itu angkanya berapa. Bisa jadi 6/8, berarti kita nggak tahu tuh harus dikalikan berapa. Jadi ibu simbolkan dengan X. Ya, berarti kita masukkan rumus luas. Luas sama dengan D1 kali D2/2. Masukin tadi. Luasnya 384 sama dengan 3x kali 4x. Bisa dicoret 2x ya. 384 sama dengan 6x kuadrat.
X kuadrat sama dengan 384 bagi 6. Hasilnya 64. Itu X kuadrat. Berarti X-nya adalah akarnya 8. Ketemu deh, kita cari D1-nya. 3X berarti 3 kali 8, 24. D2-nya 4 kali 8, 32. Sudah ketemu. Kita gambarkan dulu nih. Ada belah ketupat diagonalnya. Kalau diagonal kan dari ujung ke ujung ya. Ini ibu bagi 2 nih. Karena dia 32, 16 sama 16. Nanti 12, bawahnya juga 12. Ditanya keliling, berarti kita butuh sisinya. Ingat ini Pitagoras. Segitiga kan, segitiga siku-siku. Cari miringnya. Gimana caranya? Berarti tinggal dijumlahin 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nanti ketemu S-nya sama dengan 20. Sudah ketemu S-nya, tinggal dicari kelilingnya. Ingat, kalau belah ketupat itu semua sisinya sama. Dia sama seperti persegi. Berarti kelilingnya tinggal 4 dikali S. 80. C. Nomor 17. Sebuah aula berukuran 20 meter kali 15 meter. Mau ditutup sama keramik 50 cm kali 50 cm. Banyaknya ubin yang dibutuhkan. Kalau kayak gini, kita pakai gampang banget nih. Tinggal luas aula kita bagi dengan luas si ubin. Ya, banyaknya ubin sama dengan luas aula bagi ubin. Nah, tadi satuannya disamain dulu ya. 20 meter diubah ke sentimeter jadi 2000. 2000 kali 1500. Sip. Jawabannya 1200. Yang D. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir. Ini sering banget keluar nih. Bagaimana caranya? Luas yang diarsir, lihat ya, itu ada segitiga A, B, D ya. Untuk nih, ibu bantu dulu. Ada segitiga A, B, D. Untuk mencari yang diarsir berarti kan segitiga ABD itu dikurang segitiga ACD. Ya. Kalau untuk mencari yang ini, arsir yang ini, kita lihat nih. ADE-nya. Segitiga ADE untuk pencarian diarsir berarti ADE, maaf. ADE, iya benar. Untuk pencarian yang diarsir berarti tinggal apa? ADE dikurang yang ini juga, kurang yang tengah ini. Nah, dikurangin tengahnya kan 2 kali, makanya di situ ada 2 kali L luas ACD. Tinggal kita cari, itu udah diketahui alasnya, alas sama tingginya. Ya, 7 kali 8 bagi 2 tambah 7 kali 12 per 2 dikurang 2 kali 7 kali 2 bagi 2. Jawabannya adalah 56. B. Nomor 19. Cinta memiliki 4 buah lidi, 3, 4, 8, dan 9 cm. Nah, kira-kira bisa dibuat segitiga berapa nih? Dan kira-kira segitiganya bentuknya apa? Gimana caranya? Seperti ini. Kemungkinan segitiganya bisa dia terdiri dari 3, 4, 8 cm. Nah, ada 4 kemungkinan. Nah, tapi kita harus ingat sifat segitiga. Jumlah panjang dua sisi selalu lebih besar dari sisi ketiganya. Kita cek satu-satu, itu bisa dibikin segitiga semua nggak ya? Yang pertama ya, kita cari nih. Yang sisi paling panjangnya yang mana nih? 8 ya. Kita lihat nih. 3 tambah 4 lebih kecil dari 8, berarti dia tidak bisa, harusnya lebih besar. Kalau dia lebih besar baru bisa bikin segitiga. Yang pertama nggak bisa. Yang kedua, 3 tambah 4 lebih kecil juga dari 9, berarti ini yang nomor 2 juga bukan segitiga, tidak bisa dibuat segitiga. Yang ketiga, kita lihat 4 tambah 8 lebih besar dari 9. Bisa ya. Nomor 4 juga bisa. 3 tambah 8 lebih besar dari 9. Berarti nanti cuma ada 2 buah segitiga. Nah, tapi ini ditanya dia itu bentuknya apa? Lancip, siku-siku, atau tumpul? Gimana caranya? Masih berkaitan dengan Pitagoras nih. Kalau dia nanti hasilnya sama dengan, berarti sama dengan kuadratnya, berarti nanti dia siku-siku. Kalau misalnya sisi yang terpanjangnya itu kuadratnya lebih besar, itu berarti dia nanti tumpul. Kita cek ya. 81 titik itu titik-titik ya. 16 tambah 64. 81 itu lebih besar dari 80.
berarti dia segitiga tumpul kalau lebih besar. Yang 4 kita cek. 9 kuadrat, titik, 3 kuadrat tambah 8 kuadrat. 81 itu bagaimana dengan 73? Lebih besar juga. Karena dua-duanya lebih besar, berarti dia membentuk apa? Segitiga tumpul. Berarti 2 buah segitiga tumpul. Nomor 20. Pada gambar berikut, panjang PQ PTTS. Kita nih gambarnya. Ibu tulisin dulu. Iya, PT-nya 8, TS-nya tadi 8 juga. PQ 14. QR-nya 24. Nah, yang ditanya keliling. Kalau keliling kita butuh apa nih? Butuh SR. SR-nya nggak bisa nih, nggak ada nih. Kita cari dulu. Cari SR gimana ya? Karena dia Pitagoras kita bisa nih. Tapi pakai 2 tahap. Kita cari SQ-nya dulu. Bikin garis bantu di sini ya. Kalau di atasnya 8, ini juga 8 nih. Yang sebelah sini juga 8, otomatis sama. Sama dengan yang ini. Ya. Tinggal sisanya berapa? 14 dikurang 8. Sisanya adalah 6. Ada 6, tingginya 8, berarti miringnya berapa? Kita cari QS-nya. QS-nya pakai Pitagoras ya. Berarti QS-nya ketemu 10. QS-nya sudah ketemu 10. Kita bisa cari SR-nya. Pakai Pitagoras juga. Dijumlah juga karena yang cara miring. Nah, hasilnya 26. Kalau sudah ketemu tinggal kita jumlahkan, cari kelilingnya. Yang di pinggir-pinggirnya aja. QS-nya nggak usah ikut karena QS itu di dalam. Nah, seperti ini. Jumlahkan ya. PQ tambah QR tambah RS tambah ST tambah PT. Hasilnya 80 cm. Nomor 21. Perhatikan gambar. Nah, ya. Yang ditanya luas daerah yang diarsir, lihat ini. Ini terdiri dari segitiga siku-siku dengan trapesium. Kita lihat ya. Segitiga siku-sikunya, perhatikan sisinya. Dia sama persis, berarti ini segitiga siku-siku yang sama. Ada 2 buah segitiga siku-siku yang sama. Berarti nanti kita cari luas 2 buah segitiga siku-siku tambah dengan luas trapesium. Ya. Luas segitiganya A kali T per 2 sama dengan 5 kali 12 per 2, 30. Trapesium, ingat ya. Atas tambah bawah dikali tinggi. Atasnya 20, bawahnya 26. Nah, tingginya adalah 4. Tingginya adalah 4. Tinggal kita masukkan. Hasilnya tadi 4-nya coret sama 2 ya. Tinggal 46 kali 2, 92. Cari gabungannya. 2 buah luas segitiga karena 2 ditambah luas trapesium. Hasilnya 152. Nomor 22. Oke, ya ada diagramnya. Jika jumlah orang tua di sekolah 1000 orang, maka yang berpendidikannya SMP. SMP itu sudah ada persennya belum? Belum ada, kita cari dulu. Total dari persen itu 100, sudah dipakai 40, 30, 10. Berarti sudah dipakai 80%, sisanya adalah 20%. Tinggal kita cari, gampang banget ini. Berarti 20 per 100 dikali 1000. Aslinya adalah 200. Kalian pasti ini benar semua yang ini. Nomor 23. Data tentang produksi padi dan jagung di Desa Suka Banget Belajar sampai 2018 disajikan sebagai berikut. Oke. Nah, 1 ton padi harganya 8 juta, 1 ton jagung harganya 6 juta. Pendapatan paling sedikit kita cari satu-satu per tahunnya. Tahun 2015 dulu. Dia ada 1,1 ton padi dikali 8 juta ditambah ada 0,45 ton jagung kali 6 juta. Hasilnya 12.700.000. Ini dicari semuanya. Nanti kalian bisa cari ya. Per tahun kalian cari. Kita lihat. Berarti yang paling kecil adalah tahun 2018. Yang A. Nomor 24. Selisih pengunjung perpustakaan pada hari Kamis dan Sabtu adalah
Lihat, gampang banget ini. Kamis dan Sabtunya dilihat. Kamisnya ada 214, Sabtunya ada 345. Selisihkan saja. Jadi ada berapa? 131 yang A. Nomor 25. Perhatikan diagram garis. Oke, kurs rupiah mengalami kenaikan tertinggi. Lihat, yang paling dia menukik ke atas. Jawabannya gampang banget nih. Jawabannya yang Rabu Kamis, karena dia paling tajam ya. Yang lain agak landai-landai. Nah, ini coba Ibu ada tambahan soal. Tambahan soal ya. Diagram berikut sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu persen, kalau yang ini derajat. Ingat, bedanya gampang. Kalau persen kan 100%, kalau derajat berarti 360 derajat. Berarti tinggal yang dipakai itu sudah berapa derajat? 120 tambah 30, 150 tambah 60, ada 210 derajat. Sisanya berarti yang matematika 150 derajat. Tinggal caranya sama kayak tadi. 150 per 360 kali 72. Hasilnya 30 orang. Yang C. Nomor 2. Nah, ini tadi belum ada ya bruto-brutoan ya. Bruto dari 6 kantong gula 180 kilo. Memiliki taraf 1,5%. Berat neto masing-masing kantong. Masing-masing kantong. Berarti ingat ya, kita cari yang masing-masing kantong. Tadi 180 kilo untuk 6 kantong, berarti satu kantongnya berapa? Satu kantongnya 30 kilo. Nah, sekarang kita cari taranya. 1,5 persen, 1,5 per 100 kali 30. 0,45 kg. Berarti netonya tinggal kita kurang. Hasilnya 29,55. Udah semuanya sudah kita bahas. Bagaimana? Kalian sudah paham? Atau masih ada yang bingung-bingung? Kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang kurang ngerti, kalian bisa tanyakan langsung via grup konsul siswa bisa. Nah, sekian ya dari Ibu. Semoga kalian mudah mengerti. Semoga nanti saat mengerjakan soal kalian bisa. Oke, sebelum ini ingat nih, strategis lagi bagi-bagi THR loh, tebar hemat Ramadan. Kalian yang bagi kalian belum daftar, kalian bisa daftar nih. Ada diskonnya untuk siswa lama 1 juta. Untuk kalian siswa lanjutan 1.250.000. Yang siswa baru 750.000. Ada tambahan diskon 100.000 dengan kode referral. Nah, kalian bisa ajak teman kalian, saudara kalian, tetangga kalian, ajak semuanya. Nanti bisa menghubungi ke nomor yang tertera di situ. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.